Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianda Melanyawati, jurusan akuntansi NPM 121 2018. Saya ingin menjelaskan modul 2, yaitu di sini ada prosedur audit. Jadi prosedur audit itu ada piutang usaha, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar, yaitu dikerjakan oleh indeks 2, mempelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta mempelajari juga kebijakan pemberian kredit dengan jangka waktu pembayarannya. 3. Lakukan analisis rasio mengenai berputaran piutang dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Indeksnya kosong. Lakukan konfirmasi dengan memilih sampel. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan yang atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang pertanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca, yaitu indeksnya EE. Tindakan lanjuti setiap jawaban konfirmasi, dan apabila terjadi selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Indeksnya ada. Bila konfirmasi yang dikirimkan tidak diterima jawaban atau tidak ada dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan ujian penerima pembayaran piutangnya, yaitu EE1 dan EE2 indeksnya. Lakukan rincian tes terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu indeksnya EE. Uji PISA batas penjualan sales off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangannya, yaitu indeksnya PL 1.1. Teliti perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan, itu indeksnya kosong. Apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dengan sesuai kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang. Itu indeksnya tidak ada. Bila dalam pemeriksaan ditemukan hal yang perlu perhatikan para partner, ungkapan hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatikan para partner, itu indeksnya ada. Untuk buat daftar koreksi, untuk pembuatan daftar kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen, itu E dan E1. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Fitrianda Melanyawati tanggal 13 Desember 2018,
diperiksa tanggal 12 Maret 2019. Periode 31 Desember 2018. Untuk prosedur audit keduanya ada pajak pertambahan nilai, yaitu ada 13. Yang pertama pemeriksaan, kedua daftar PPN, penjualan, pemeriksaan kecamatan, pembukuan, daftar yang diperlukan serta kesimpulan komentar hasilnya. Dengan klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018. Diperiksa oleh Fitri Handayani, diperiksa tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Untuk rasio permutarannya di tahun 2016, 2017, 2018 sama 2016, 2017, 2018 dengan total 42 miliar. Untuk jurnalnya, nama akunnya penjualan. Untuk jurnal PT Sugus periode 31 Desember 2018, nama akunnya penjualan, PPN keluaran, piutang usaha PT Krat, jurnal PT Krat. 2. Piutang usaha PT Usaha Lancar dengan jumlah debitnya 10 juta. Untuk PPN keluarnya 1 juta. Untuk kreditnya 11 juta. Dengan untuk melihat jurnalnya di buku halaman modul 1. Buku praktikum audit modul 2. Piutang untuk tanggal 7. Kas piutang usaha PT Wahana. Jurnalnya Wahana. Kasnya 1.500.000. PT usahanya 1.500.000. Kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018. Periksa oleh Fitri Handayani, tanggal periksanya 12 Maret 2019. Periodenya 31 Desember 2018. Yang E-nya keterangannya piutang usaha. Per kliennya 31 Desember 2018. Piutang usahanya kliennya 11 miliar 973.240. DR-nya 213 miliar juta. Para CR-nya 75.900 juta. Per auditnya 31 Desember 2018 itu 12.128.073/2004. Jadi untuk piutang usaha itu dilihat di buku Prat Audit modul 2. Dan selanjutnya S1. S1 adalah ada 16 nama pelanggan, satunya PT Krat Kautu, 2 PT Mardika, 3 PT Orientasi, 4 PT Lestari, 5 PT Nuansa, 6 PT Pelita, 7 PT Kueni,
8 PT Sejahtera, 9 PT Usaha Lancar, 10 PT Wahana, 11 PT Rimba, 12 PT Tempuh, 13 PT Jepra Pratama, 14 PT Jera, 15 Forbux. Jadi 15 itu di nomor 15 itu Fairbook X-nya itu 20.000, Royalnya itu 40.000. Itu dilihat di buku Pratikum Audit Modul 2. Klitnya PT Sogus, dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Fitrianda Menyawati, dibuat tanggal 13 Desember 2018, diperiksa tanggal 12 Maret 2019, indeksnya E. Periodenya 13 Desember 2018. EE itu ada sama 16 pelanggan sama dengan E1. Tapi kalau di EE itu ada alamat, jumlah per klaim, sama hasil konfirmasi 1 dan 2, NR, NR. Pokoknya itu sama hasil konfirmasi 2. Perbedaan 1 dan 2 itu hasil dari PT tersebut. Ada bisa dilihat di Pratikum Audit Modul 2. EE1 ada saldo menurut konfirmasi. Jumlah konfirmasinya 2, yaitu 272 juta. Persen tahun berjalan 2,27%. Selisih yang dilaporkan, jumlah konfirmasi 7 dan jumlahnya 574.931.500 juta. Persen tahun berjalan 4,79%, dan persen tahun lalu 6,75%. Maka hasil konfirmasinya bisa dilihat di buku Pratikum Audit Modul 2. Jadi hasil konfirmasinya ada selisih dengan pembukaan clean, kembali melalui pos, tidak kembali, total yang dikirim, total piutang usaha, persen konfirmasi yang dikirim dikirim, total piutang usaha. Cleannya PT Sogus, maka dibuat oleh Wijaya, dibuat tanggal 13 Desember 2018. Maka diperiksa oleh Fitrianda Menyawati, diperiksa tanggal 12 Maret 2019, indeksnya EE, periodenya 31 Desember 2018. Maka EE1 itu sama dengan EE2. Hasilnya berbeda dengan persen tahun perjalannya 86,37%. Itu untuk saldo menurut konfirmasi. Untuk saldo menurut konfirmasi itu persennya tahun lalu itu 121,66%. Itu hasil dilihat di buku modul 2 Pratikum Audit. Lalu PR1 cuman ada jurnalnya 2, keterangannya penjualan per klaimnya 31 Desember 2018, 42 712 087 00. Itu miliar. Pernya DER 30 juta, CR-nya 180 juta. Per auditnya 31 Desember 2018 48.86.2.087.00 itu miliar. Retur penjualan 125.253.00 125.253.00 itu miliar. Per klaim 31 Desembernya itu 122.252
253 juta. Maka per audit 31 Desember 2018 125 253 juta. Untuk PEL 1.1 itu bisa untuk jurnalnya dan tanggal pencatatnya bisa dilihat di buku Pratikum Audit di modul 2. TOEIC-nya 1 juga bisa dilihat di buku Pratikum Audit modul 2. Bisa dilihat surat jalannya bisa dilihat di buku Pratikum modul 2. Sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.